Suamiku tega mengunciku dan ibuku di sebuah ruang bawah tanah rumah kami yang gelap. Tapi saat aku panik ketakutan, tiba-tiba ibuku berbisik. Diam. Mereka tidak tahu apa yang ada di balik dinding ini. Saat suamiku pergi, ibuku mulai menggeser sebuah batu bata dan menunjukkan sebuah rahasia yang telah ia sembunyikan selama 37 tahun. Aku tak menyangka ternyata itu. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara derit engsel pintu besi tua yang berkarat itu terdengar begitu nyaring dan menyakitkan di telinga, seolah-olah rumah tua ini sedang menjerit kesakitan. Talita terhuyung ke depan, nyaris tersungkur mencium lantai semen yang dingin dan lembab jika saja tangannya tidak sigap menahan tubuhnya. Jilbab instan berwarna abu-abu yang dikenakannya menjadi miring dan berantakan, namun ia tidak lagi peduli pada penampilannya. Napasnya memburu, bercampur dengan isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Di sebelahnya, Ibu Ambar, wanita tua yang selama ini ia rawat dengan penuh kasih sayang, tampak gemetar memegangi tongkat kayunya. Mereka berdua baru saja didorong paksa menuruni anak tangga curam menuju ruang bawah tanah oleh satu-satunya laki-laki yang seharusnya menjadi pelindung mereka, Hikam. Talita menoleh ke atas, menatap sosok suaminya yang berdiri di ambang pintu dengan siluet tubuh yang diterangi cahaya lampu lorong rumah. Wajah tampan yang dulu selalu tersenyum manis, saat melamarnya kini berubah menjadi topeng kebencian yang menakutkan. Talita mencoba bangkit, lututnya terasa nyeri karena membentur lantai keras tadi. Ia menatap Hikam dengan pandangan tidak percaya, air mata mengalir deras membasahi pipinya. Ia memohon dengan suara parau agar suaminya itu sadar. Ia bertanya apa salahnya dan apa salah ibunya hingga diperlakukan seperti binatang yang hendak dikurung. Talita mengingatkan Hikam tentang janji pernikahan mereka, tentang bagaimana Hikam bersumpah di hadapan penghulu untuk memuliakannya. Namun, semua kata-kata itu sepertinya hanya memantul sia-sia di dinding lorong yang sempit. Hikam justru tertawa, sebuah tawa kering dan dingin yang membuat bulu kuduk Talita meremang. Pria itu memandang rendah ke arah mereka berdua, seolah sedang melihat sampah yang harus segera dibuang. Hikam berkata dengan nada datar, bahwa ia sudah muak dengan sandiwara rumah tangga yang membosankan ini. Ia mengaku sudah lelah berpura-pura menjadi suami yang baik dan menantu yang berbakti pada mertua yang bau tanah. Hikam melangkah mundur perlahan, tangannya memegang gagang pintu besi yang berat. Ia mengatakan bahwa rumah tua ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi jika saja Ibu Ambar tidak keras kepala mempertahankan kepemilikannya. Hikam menjelaskan rencananya dengan tenang, seolah sedang membicarakan rencana liburan dan bukan rencana pembunuhan perlahan. Ia akan membiarkan mereka di sana, kelaparan dan kehausan, sampai mereka setuju untuk menandatangani surat pemindahan aset yang sudah ia siapkan, atau sampai mereka mati membusuk dan ia bisa mengarang cerita tentang kecelakaan tragis. Talita menjerit histeris, ia berlari menaiki anak tangga mencoba menggapai pintu, tapi ia terlambat. Hikam membanting pintu besi itu dengan keras. Bunyi benturan logam bertemu logam menggema dahsyat, diikuti oleh suara kunci yang diputar 2 kali. Klik, klik. Suara itu adalah suara paling mengerikan yang pernah Talita dengar seumur hidupnya. Kegelapan total langsung menyergap mereka. Tidak ada celah cahaya sedikitpun yang masuk karena ruang bawah tanah ini memang dirancang tanpa ventilasi luar. Udara terasa berat, berbau apek, campuran antara bau tanah basah, jamur, dan barang-barang tua yang sudah puluhan tahun tidak tersentuh matahari. Talita meraba-raba dalam gelap, tangannya menyentuh permukaan pintu besi yang dingin. Ia memukul-mukul pintu itu sekuat tenaga, berteriak memanggil nama Hikam, memohon belas kasihan, memohon setidaknya agar ibunya diberi air minum. Namun, tidak ada jawaban. Suara langkah kaki Hikam terdengar menjauh di lantai atas, ketukan sepatunya di atas lantai marmer terdengar semakin samar hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Sun. Hanya ada suara napas Talita yang tersengal-sengal dan detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang seakan ingin meledak. Rasa takut yang luar biasa mulai merayapi pikiran Talita. Ia membayangkan skenario terburuk, mati perlahan di tempat gelap ini, dikerubungi tikus, tanpa ada orang yang tahu nasib mereka. Ia teringat tetangga mereka yang jarak rumahnya cukup jauh, sehingga teriakan sekeras apapun dari ruang bawah tanah ini tidak mungkin akan terdengar keluar. Keputusasaan mulai melumpuhkan saraf-sarafnya. Ia merosot duduk di anak tangga teratas, memeluk lututnya, dan menangis sejadi-jadinya. Ia merasa bodoh karena selama ini telah mempercayai Hikam, memberikan segalanya untuk pria itu, bahkan melawan keraguan keluarga besarnya saat awal menikah dulu. Ternyata cinta yang ia agung-agungkan hanyalah jalan menuju perangkap mematikan ini. Di tengah tangisannya yang memecah kesunyian, Talita tiba-tiba teringat pada Ibu Ambar.
Ia merasa bersalah karena sibuk dengan ketakutannya sendiri, dan melupakan ibunya yang sudah tua. Dalam kegelapan pekat itu, Talita mencoba menggapai-gapai ke arah di mana Ibu Ambar tadi berdiri. Ia memanggil ibunya dengan suara bergetar, takut jika ibunya pingsan atau terkena serangan jantung karena syok. Namun, anehnya, tidak ada suara tangisan atau kepanikan dari arah ibunya. Suasana di sekitar tempat Ibu Ambar berdiri terasa sangat tenang, terlalu tenang untuk situasi yang begitu mencekam. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh bahu Talita. Tangan itu terasa hangat dan stabil, tidak gemetar sedikit pun. Itu tangan Ibu Ambar. Talita hendak kembali menangis dan mengadu betapa takutnya dia. Namun sebelum sempat ia mengeluarkan suara, tangan keriput ibunya bergerak naik dan menutup mulut Talita dengan lembut namun tegas. Talita terdiam seketika, air matanya masih mengalir, tapi isakannya tertahan. Kemudian, di dekat telinganya, ia mendengar bisikan Ibu Ambar. Suara itu bukan suara wanita tua renta yang biasa ia dengar sehari-hari. Itu adalah suara yang penuh wibawa, tajam, dan sangat terkontrol. Ibu Ambar berbisik menyuruhnya diam dan berhenti membuang tenaga untuk menangis. Ibu Ambar berkata bahwa Hikam dan siapapun yang bersekongkol dengannya tidak tahu apa-apa tentang rumah ini. Kata-kata itu membuat Talita bingung. Di tengah situasi hidup dan mati ini, ibunya justru terdengar sangat percaya diri. Ibu Ambar melanjutkan bisikannya, mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang sebenarnya ada di balik dinding ruang bawah tanah ini. Kalimat itu menggantung di udara yang pengap, menciptakan misteri baru yang mengalahkan rasa takut Talita. Ia merasakan Ibu Ambar mulai bergerak menjauhinya, langkah kakinya terdengar teratur menyusuri lantai semen, seolah-olah wanita tua itu bisa melihat dalam kegelapan atau sudah hafal di luar kepala setiap inci dari ruangan mematikan ini. Talita hanya bisa terpaku di tangga, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, sementara di atas sana, ia membayangkan Hikam sedang merayakan kemenangan semuanya. Talita masih duduk mematung di anak tangga dalam kegelapan yang menyelimuti segalanya. Ia mendengar suara gesekan kain jarik ibunya, dan bunyi tongkat kayu yang mengetuk lantai semen dengan ritme yang aneh. Bukan ketukan acak orang buta yang meraba jalan, melainkan ketukan yang disengaja, seolah sedang menghitung jarak. Talita memberanikan diri bertanya dengan suara lirih, memanggil ibunya dan bertanya apa yang sedang dilakukan. Namun Ibu Ambar tidak menjawab pertanyaannya secara langsung. Dari kejauhan, terdengar suara ibunya bergumam pelan, menghitung langkah dari sudut ruangan. 1, 2, 3, kiri. Gumaman itu terdengar sangat fokus, jauh dari kesan pikun yang selama ini melekat pada citra Ibu Ambar di mata orang lain. Suara gesekan tangan pada permukaan kasar terdengar jelas. Ibu Ambar sedang meraba dinding batu bata yang lembab di sisi utara ruangan. Talita ingat dinding itu hanyalah tembok kusam yang penuh dengan sarang laba-laba, tempat di mana mereka biasa menumpuk kardus-kardus bekas yang tidak terpakai. Tidak ada yang istimewa di sana selain bau tanah yang menyengat. Namun, Ibu Ambar terus meraba dengan tekun. Talita mendengar ibunya menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, seolah sedang mengumpulkan tenaga atau mungkin sedang menikmati momen ini. Ibu Ambar berkata dalam gelap bahwa sudah 37 tahun ia menyiapkan momen ini. Momen di mana seorang laki-laki serakah akan mencoba mengambil alih apa yang bukan haknya. Kalimat itu membuat Talita merinding, bukan karena takut pada hantu, tapi karena ia merasa tidak mengenal sosok ibunya sendiri saat ini. Kemudian, terdengar suara gerusan batu yang berat. Talita membelalakan matanya meskipun percuma, karena ia tidak bisa melihat apa-apa. Suara itu seperti batu bata yang ditarik paksa dari susunannya. Ibu Ambar tidak sedang menghancurkan dinding, melainkan sedang mengoperasikan sesuatu. Terdengar bunyi klik mekanis yang sangat halus, seperti bunyi roda gigi yang saling mengunci setelah sekian lama terdiam. Lalu, suara desis hidrolik yang pelan namun bertenaga memenuhi ruangan bawah tanah itu. Talita merasakan getaran halus di lantai tempatnya duduk. Udara di ruangan itu tiba-tiba berubah, ada aliran udara baru yang lebih segar dan sejuk berhembus menerpa wajahnya, berbeda jauh dengan udara apek ruang bawah tanah. Secercah cahaya remang-remang perlahan muncul dari balik dinding. Talita menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan kaget. Dinding batu bata di hadapannya, yang selama ini ia kira kokoh dan permanen, ternyata bergeser. Bagian tengah dinding itu mundur ke belakang lalu bergeser ke samping dengan gerakan mulus yang tak terduga, menciptakan celah selebar pintu. Cahaya yang keluar dari sana bukan cahaya lampu pijar kuning biasa, melainkan cahaya putih kebiruan yang berasal dari lampu LED strip yang tertanam rapi di lantai lorong di baliknya. Pemandangan itu begitu kontras dengan kekumuhan ruang bawah tanah, tempat mereka disekap. Di ambang pintu rahasia itu, siluet Ibu Ambar berdiri tegak. Postur tubuhnya tidak lagi membungkuk seperti nenek-nenek tua yang sakit punggung. Ia berdiri tegap,
Tongkat kayunya kini ia pegang bukan sebagai penopang tubuh, melainkan seperti seorang komandan memegang tongkat komando. Ibu Ambar menoleh ke arah Talita yang masih terpaku di tangga. Wajah ibunya diterangi cahaya samar dari lorong, memperlihatkan ekspresi yang belum pernah Talita lihat sebelumnya. Tatapan mata yang tajam, penuh determinasi, dan senyum tipis yang menyeratkan kemenangan. Ibu Ambar melambaikan tangannya, memanggil Talita untuk mendekat dan masuk ke dalam. Ia berkata bahwa sudah waktunya Talita mengetahui siapa sebenarnya keluarga mereka, dan apa yang telah ia lindungi selama hampir 4 dekade dari orang-orang seperti Hikam. Dengan kaki gemetar, Talita memaksakan diri berdiri dan berjalan mendekati celah dinding itu. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas ia melihat apa yang ada di baliknya. Itu adalah sebuah lorong pendek yang berujung pada sebuah ruangan luas. Dinding lorong itu bukan terbuat dari batu bata kasar, melainkan dilapisi panel-panel logam dan kayu jati yang terlihat mahal dan kokoh. Talita melangkah melewati ambang pintu, dan seketika itu juga dinding batu bata di belakangnya menutup kembali secara otomatis dengan suara mendesing pelan, mengunci mereka di dalam area rahasia itu, dan meninggalkan kegelapan ruang bawah tanah di sisi luar. Kini mereka aman, tersembunyi di dalam perut rumah mereka sendiri. Pemandangan di depan mata Talita membuatnya lupa bernapas sejenak. Ruangan ini seperti kapsul waktu yang canggih. Ada deretan lemari arsip baja yang tersusun rapi, sebuah meja kerja besar dari kayu mahoni dengan tumpukan dokumen, dan yang paling mengejutkan adalah dinding yang dipenuhi layar monitor. Beberapa monitor terlihat tua dengan tabung cembung khas tahun 80-an namun masih menyala terang. Sementara beberapa perangkat lain terlihat lebih modern, seolah ruangan ini terus diperbarui dari masa ke masa secara diam-diam. Di sudut ruangan terdapat dapur kecil lengkap dengan persediaan makanan kaleng, air minum galon, dan sebuah generator listrik yang berdengung sangat halus, nyaris tak terdengar. Ibu Ambar berjalan menuju kursi kerja besar di depan deretan monitor itu. Ia duduk dengan gerakan luwes, lalu jemarinya yang keriput dengan lincah menari di atas papan tombol kontrol yang penuh dengan saklar dan tuas. Talita mendekat, matanya menyapu sekeliling ruangan dengan takjub dan bingung. Ia bertanya tempat apa ini sebenarnya. Ibu Ambar menjawab tanpa menoleh, matanya fokus pada layar-layar di depannya. Ia menjelaskan bahwa ayah Talita, yang meninggal sebelum Talita bisa mengingat wajahnya, bukan hanya seorang pedagang biasa seperti yang diceritakan selama ini. Ayahnya adalah seorang arsitek jenius yang paranoid, seorang perancang sistem keamanan untuk orang-orang kaya yang takut hartanya dicuri. Ruangan ini adalah mahakarya terakhirnya, sebuah ruang kendali, panic room, yang ia bangun khusus untuk melindungi istri dan anaknya dari ancaman musuh bisnisnya di masa lalu. Ibu Ambar menunjuk ke salah satu layar monitor terbesar di tengah. Layar itu menampilkan gambar hitam putih yang tajam dari kamera CCTV. Talita membelalakan matanya saat mengenali ruangan yang ada di layar itu. Itu adalah ruang tamu rumah mereka di lantai atas. Di sana, terlihat Hikam sedang duduk santai di sofa kulit kesayangan Talita, kakinya diangkat ke atas meja, dengan sebatang rokok menyala di tangannya. Ia tidak sendirian. Seorang wanita muda berambut panjang dengan pakaian ketat masuk ke dalam bingkai layar, membawa 2 gelas minuman. Itu Elisa, teman arisan Talita yang selama ini ia anggap sahabat. Elisa duduk di pangkuan Hikam, dan mereka berdua tertawa lepas, seolah merayakan kematian Talita dan ibunya. Darah Talita mendidih melihat pemandangan itu. Pengkhianatan itu terasa berkali-kali lipat lebih menyakitkan. Sahabat dan suaminya sendiri bersekongkol menghancurkan hidupnya. Namun, Ibu Ambar menekan sebuah tombol merah di panel kontrol, dan suara dari ruang tamu itu tiba-tiba terdengar jernih melalui pengeras suara di ruangan rahasia tersebut. Mereka bisa mendengar percakapan Hikam dan Elisa dengan sangat jelas. Hikam sedang berkata pada Elisa bahwa besok pagi mereka akan memanggil notaris Pak Burhan untuk mengurus surat kematian Talita dan ibunya, dengan alasan kebocoran gas di ruang bawah tanah. Ibu Ambar memutar kursi kerjanya menghadap Talita. Wajahnya tenang, tapi matanya menyala dengan api kemarahan yang dingin. Ia berkata kepada putrinya bahwa malam ini Hikam berpikir dia adalah raja di istana ini, tapi dia salah besar. Hikam hanyalah tikus yang masuk ke dalam labirin yang dirancang oleh ahlinya. Ibu Ambar menyodorkan sebuah headset kepada Talita dan tersenyum miring. Ia mengajak Talita untuk mulai bermain, karena mulai detik ini, merekalah yang memegang kendali atas setiap pintu, setiap jendela, setiap lampu, dan setiap aliran listrik di rumah itu. Permainan kucing dan tikus baru saja dimulai, dan Hikam tidak akan pernah menduga siapa yang sebenarnya menjadi pemburunya. Talita masih berdiri terpaku di tengah ruangan yang terasa begitu asing namun, sekaligus memberikan rasa aman yang aneh. Dinding-dinding ruangan itu dilapisi dengan panel peredam suara berkualitas tinggi yang membuat suasana di dalam terasa begitu hening, terpisah sepenuhnya dari dunia luar yang kejam. Udara di dalam ruangan ini terasa sejuk dan kering,
diatur oleh sistem sirkulasi udara canggih yang tersembunyi di balik langit-langit rendah. Cahaya lampu neon panjang yang tertanam di plafon memandarkan sinar putih yang stabil, menerangi setiap sudut ruangan yang dipenuhi peralatan elektronik yang tampak seperti perpaduan antara teknologi masa lalu dan masa kini. Talitha menyentuh pinggiran meja kerja yang terbuat dari kayu jati solid, merasakan tekstur halusnya yang terawat, seolah meja itu baru saja dipoles kemarin sore. Ia tidak habis pikir bagaimana ibunya, Ibu Ambar, yang selama ini ia kenal sebagai wanita sederhana yang lebih suka menghabiskan waktu di kebun belakang, bisa menyembunyikan dunia rahasia sebesar ini tepat di bawah pijakan kaki mereka selama bertahun-tahun. Ibu Ambar bergerak dengan tenang menuju sebuah lemari besi di sudut ruangan. Ia membuka pintu lemari itu dan mengambil sebuah teko listrik serta toples berisi bubuk kopi. Dengan gerakan yang sangat santai, seolah mereka sedang berada di dapur biasa dan bukan di ruang persembunyian, Ibu Ambar mulai menyeduh kopi. Aroma kopi yang pekat segera memenuhi ruangan, sedikit mengusir bau ozon yang menguar dari perangkat elektronik yang menyala. Ibu Ambar menyodorkan secangkir kopi hangat kepada Talitha yang masih gemetar. Talitha menerima cangkir itu dengan kedua tangan, membiarkan kehangatannya merambat ke telapak tangannya yang dingin. Ia menatap ibunya lekat-lekat, menuntut penjelasan lebih lanjut tentang semua kegilaan ini. Ibu Ambar menghela napas panjang, lalu mulai bercerita dengan suara yang dalam dan tenang, menceritakan kisah yang selama ini ia kubur dalam-dalam demi keselamatan putri tunggalnya. Wanita tua itu mulai menuturkan bahwa ayah Talitha bukanlah sekadar pedagang kain, seperti yang tertulis dalam cerita keluarga yang selama ini Talitha dengar. Ayahnya adalah seorang arsitek keamanan legendaris yang bekerja untuk klien-klien eksklusif, mulai dari pejabat tinggi hingga pengusaha berlian yang paranoid akan keselamatan harta mereka. Keluarga Bratadikara, nama asli kakek Talitha, adalah nama yang disegani di dunia konstruksi bawah tanah pada zamannya. Ayah Talitha mewarisi kejeniusan itu. Ia merancang rumah ini bukan sekadar sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai sebuah benteng pertahanan. Setiap dinding, setiap lorong, dan setiap instalasi listrik di rumah ini memiliki fungsi ganda yang hanya diketahui oleh sang perancang. Namun, pekerjaan itu juga membawa risiko besar. Banyak orang yang menginginkan cetak biru sistem keamanan yang dibuat ayahnya, dan ancaman penculikan menjadi makanan sehari-hari. Itulah sebabnya, setelah ayah Talitha meninggal secara misterius dalam sebuah kecelakaan mobil 37 tahun yang lalu, Ibu Ambar memutuskan untuk menghapus jejak keluarga mereka, mengganti nama, dan hidup sebagai janda sederhana yang tampak lemah agar tidak ada lagi musuh yang mengendus keberadaan mereka. Talitha mendengarkan cerita itu dengan mulut ternganga. Ia merasa seperti sedang mendengarkan plot film aksi, padahal ini adalah sejarah hidupnya sendiri. Rasa kagum perlahan menggantikan rasa takut di hatinya. Ternyata darah yang mengalir di tubuhnya bukan darah orang lemah, melainkan darah para jenius yang tangguh. Ibu Ambar kemudian menunjuk ke arah deretan monitor di dinding depan. Ia menjelaskan bahwa ruangan ini adalah otak dari seluruh rumah. Dari sini, mereka bisa mengendalikan segalanya. Sistem CCTV yang terpasang bukanlah kamera biasa yang bisa dibeli di toko elektronik. Kamera-kamera itu adalah lensa mikro yang disembunyikan di dalam ornamen lampu gantung, di balik lukisan dinding, bahkan di dalam patung hiasan di ruang tamu. Tidak ada 1 inci pun di rumah bagian atas yang luput dari pengawasan ruangan ini. Ibu Ambar menekan beberapa tombol di panel kendali, dan gambar di layar utama berubah, menampilkan sudut pandang yang berbeda dari ruang tamu. Di layar monitor itu, Talitha melihat sebuah mobil sedan hitam berhenti di halaman depan rumah. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah seorang pria parubaya dengan setelan jas lusuh sambil menenteng sebuah tas kerja kulit yang terlihat berat. Itu adalah Pak Burhan, notaris keluarga yang selama ini mengurus surat-surat tanah mereka. Hikam menyambut kedatangan Pak Burhan dengan senyum lebar yang dibuat-buat, lalu mempersilakannya masuk ke ruang tamu. Elisa, selingkuhan Hikam, terlihat sibuk merapikan meja, menyingkirkan botol-botol minuman keras agar terlihat lebih sopan di depan tamu. Melalui pengeras suara yang jernih di ruang kendali, Talitha dan Ibu Ambar bisa mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Hikam berbasa-basi sejenak tentang cuaca malam itu, sebelum akhirnya masuk inti pembicaraan yang membuat darah Talitha mendidih. Hikam dengan wajah tanpa dosa menceritakan skenario palsu kepada Pak Burhan. Ia mengatakan bahwa Talitha dan Ibu Ambar baru saja mengalami kecelakaan tragis di ruang bawah tanah, karena menghirup gas beracun dari pipa tua yang bocor. Hikam berpura-pura sedih, bahkan sempat mengusap matanya yang kering seolah sedang menghapus air mata duka. Ia meminta Pak Burhan untuk segera memproses surat kematian dan surat pemindahan hak waris atas nama dirinya sebagai suami sah, dengan alasan untuk memudahkan pengurusan pemakaman dan administrasi asuransi. Pak Burhan, yang tampak gugup namun matanya berbinar melihat tumpukan uang tunai yang diletakkan Hikam di atas meja, mengangguk setuju. Pria itu mengeluarkan berkas-berkas dari tasnya,
siap untuk melegalkan kejahatan tersebut. Talita mencengkeram lengan kursi kerjanya dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia melihat betapa terencananya semua ini. Hikam tidak bertindak impulsif. Ia sudah merencanakan pembunuhan ini sejak lama. Talita merasa mual melihat wajah suaminya yang dulu ia cintai kini terlihat begitu menjijikkan. Ia ingin berteriak, ingin mendobrak keluar dan mencakar wajah Hikam, tapi ia tahu itu tindakan bodoh. Ibu Ambar meletakkan tangannya di atas tangan Talita, menenangkannya. Tatapan Ibu Ambar begitu dingin dan penuh perhitungan. Ia berbisik kepada Talita bahwa kemarahan adalah bahan bakar yang bagus, tapi harus digunakan dengan bijak. Ibu Ambar mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Hikam mendapatkan kematian yang mudah. Mereka akan membuat Hikam merasakan teror perlahan yang akan menghancurkan kewarasannya sebelum polisi datang menjemput. Di ruang kendali sang arsitek ini, Talita perlahan belajar bahwa diam bukan berarti kalah, dan bersembunyi bukan berarti takut. Malam ini, ia akan belajar menjadi dalang di balik layar, memainkan nasib orang-orang jahat di atas sana seperti wayang kulit. Suasana di dalam ruang rahasia itu semakin terasa intens seiring berjalannya waktu. Talita kini duduk di samping ibunya, matanya tak lepas dari layar monitor yang menampilkan drama kemunafikan di ruang tamu. Namun, perhatian Ibu Ambar kini beralih ke sebuah brankas besar yang tertanam di dinding sebelah kanan, tersembunyi di balik sebuah panel kayu geser. Brankas itu terlihat sangat kokoh, terbuat dari baja hitam dengan sistem penguncian ganda yang rumit. Ibu Ambar bangkit dari kursinya dan berjalan menuju brankas tersebut. Ia tidak menggunakan kunci biasa atau memutar kombinasi angka. Sebagai gantinya, ia menempelkan telapak tangannya pada sebuah lempengan kaca gelap di pintu brankas, lalu mendekatkan wajahnya ke sebuah lensa kecil di atasnya. Terdengar bunyi bip digital yang halus, diikuti suara mekanisme berat yang bergeser di dalam dinding baja itu. Pintu brankas terbuka perlahan dengan desis udara, mengungkapkan isi di dalamnya yang selama ini menjadi misteri. Talita mendekat dengan rasa ingin tahu yang membuncah. Ia membayangkan akan melihat tumpukan emas batangan atau uang tunai dalam jumlah besar seperti di film-film. Namun, isi brankas itu ternyata jauh lebih sederhana namun memiliki bobot nilai yang tak terbayangkan. Di rak-rak besi di dalam brankas itu, tersusun rapi tumpukan dokumen tua yang dibungkus plastik pelindung, beberapa sertifikat tanah asli dengan cap resmi negara, dan sebuah buku tebal bersampul kulit merah tua yang terlihat sangat kuno. Ibu Ambar mengambil buku merah itu dengan hati-hati, seolah benda itu adalah peninggalan suci, lalu membawanya ke meja kerja di bawah cahaya lampu baca. Ia membuka halaman pertama buku itu dan menunjukkannya kepada Talita. Di sana, tertera sebuah silsilah keluarga yang rumit, lengkap dengan daftar aset properti yang tersebar di berbagai lokasi strategis di kota itu, serta nomor-nomor rekening di bank luar negeri yang tidak pernah Talita ketahui keberadaannya. Ibu Ambar menjelaskan dengan suara tenang bahwa Hikam selama ini mencari harta karun, fisik yang ia duga disembunyikan di dinding-dinding rumah. Hikam berpikir ada emas atau berlian yang ditanam di pondasi. Padahal, kekayaan sejati keluarga Bratadikara bukanlah benda mati yang bisa dicuri begitu saja. Kekayaan itu berupa aset legal dan investasi jangka panjang yang semuanya telah dikunci rapat dalam sistem hukum dan perbankan. Dan yang paling mengejutkan bagi Talita adalah ketika ibunya menunjukkan halaman terakhir buku merah itu. Di sana tertulis bahwa seluruh aset tersebut, tanpa terkecuali, telah diatasnamakan Talita sejak ia lahir. Ayahnya telah membuat surat wasiat yang tidak bisa diganggu-gugat, yang menyatakan bahwa hak kepemilikan hanya bisa diakses dan dialihkan oleh Talita sendiri saat usianya menginjak 25 tahun, usia Talita saat ini. Namun, perlindungan aset itu tidak berhenti di situ. Ibu Ambar menjelaskan bahwa untuk mencairkan atau memindahkan aset-aset tersebut, diperlukan kunci biometrik. Bukan tanda tangan di atas kertas yang bisa dipalsukan oleh notaris korup seperti Pak Burhan, melainkan verifikasi sidik jari dan pemindaian retina mata Talita yang harus dilakukan secara langsung di bank kustodian yang ditunjuk. Hikam bisa saja memaksa Talita menandatangani ribuan lembar kertas, atau bahkan membunuhnya, tapi tanpa kehadiran fisik Talita yang hidup di bank tersebut, semua harta itu akan tetap membeku selamanya, tidak bisa disentuh oleh siapapun. Hikam sedang mengejar bayangan kosong. Keserakahannya telah membutakan logikanya, membuatnya tidak menyadari bahwa ia sedang berusaha membuka pintu yang kuncinya ada pada orang yang hendak ia bunuh. Talita merasakan campuran perasaan bangga dan haru. Ayahnya, yang tidak pernah ia kenal, ternyata begitu mencintainya hingga merancang perlindungan yang begitu sempurna, bahkan melampaui kematiannya sendiri. Kesadaran ini membangkitkan keberanian baru dalam diri Talita. Ia bukan lagi korban yang tidak berdaya. Ia adalah pemilik sah dari segalanya, dan Hikam hanyalah seorang penyusup yang harus diusir. Talita menatap layar monitor lagi. Di sana,
Hikam sedang tertawa sambil mengangkat gelas bersulang dengan Pak Burhan, merayakan keberhasilan rencana busuk mereka yang sebenarnya sia-sia. Talita menoleh pada ibunya dan bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Apakah mereka harus menunggu polisi datang atau mulai bertindak sendiri? Ibu Ambar tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh arti yang menyeratkan dimulainya sebuah permainan. Ia berkata bahwa memanggil polisi sekarang terlalu mudah dan terlalu cepat. Hikam belum merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Mereka harus memberi pelajaran pada Hikam bahwa rumah ini memiliki nyawa, dan rumah ini marah. Ibu Ambar menarik kursi Talita agar duduk di depan panel kontrol utama. Ia mengajarkan Talita fungsi dari tombol-tombol berwarna yang berderet di sana. Ada tombol untuk mengunci pintu secara magnetis, ada tombol untuk mematikan aliran air, dan ada deretan saklar untuk mengendalikan setiap titik lampu di rumah itu. Ibu Ambar menunjuk satu tombol khusus yang terhubung dengan sistem kelistrikan ruang tamu. Ia memberi isyarat pada Talita untuk menekannya. Dengan tangan yang kini mantap, Talita menekan tombol itu. Di layar monitor, efeknya terjadi seketika. Lampu kristal besar yang menggantung mewah di tengah ruang tamu tiba-tiba berkedip. Bukan sekadar mati nyala biasa, melainkan berkedip dengan pola ritmis yang aneh. Hikam, Elisa, dan Pak Burhan sontak terdiam, mendongak menatap lampu yang berulah itu. Talita menekan tombol itu lagi dengan pola tertentu yang diajarkan ibunya. Lampu itu berkedip panjang, lalu pendek, lalu panjang lagi. Di dalam keheningan ruang tamu yang mulai mencekam, kedipan lampu itu seolah mengirimkan pesan sandi Morse. Engeke. Tentu saja Hikam tidak mengerti kode Morse, tapi efek psikologisnya langsung terasa. Suasana pesta kemenangan mereka rusak seketika. Hikam terlihat gusar, ia bangkit berdiri dan memukul saklar lampu di dinding, mengira ada korsleting. Namun lampu itu tidak menurut padanya. Lampu itu terus berkedip seolah sedang mengejeknya. Talita merasakan kepuasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bisa melihat ketakutan mulai merayap di wajah Elisa yang pucat. Pak Burhan tampak gelisah, mulai membereskan berkas-berkasnya dengan terburu-buru. Naluri pengecutnya mulai bereaksi terhadap atmosfer yang tidak beres itu. Ibu Ambar berbisik di telinga Talita, menyuruhnya untuk meningkatkan intensitas teror. Ia menunjuk tuas pengatur suhu ruangan, AC. Talita memutar tuas itu ke titik terendah secara drastis. Di layar monitor, terlihat Elisa mulai menggosok-gosok lengannya, menggigil kedinginan. Hembusan angin dingin yang tidak wajar mulai menyapu ruang tamu, seolah-olah hantu dari masa lalu sedang lewat di antara mereka. Ini baru permulaan. Di balik dinding rahasia itu, Talita dan Ibu Ambar bersiap untuk mengubah malam yang seharusnya menjadi pesta kemenangan Hikam menjadi malam panjang yang penuh mimpi buruk. Mereka akan membuat Hikam percaya bahwa arwah istri dan mertuanya telah bangkit untuk menuntut balas, sebelum hukum dunia nyata menjatuhkan vonisnya. Suasana di ruang kendali bawah tanah semakin tegang namun terkendali. Talita menatap layar monitor dengan napas tertahan, matanya mengikuti setiap pergerakan orang-orang di ruang tamu lantai atas yang mulai dilanda kepanikan. Ibu Ambar, dengan ketenangan seorang jenderal perang, menggeser beberapa tuas kecil di papan pencampur audio yang terhubung ke sistem pengeras suara tersembunyi di seluruh penjuru rumah. Sistem ini dulunya dirancang oleh ayah Talita untuk memberikan pengumuman darurat atau menakut-nakuti penyusup, dan malam ini, fungsinya akan dimaksimalkan untuk menghancurkan mental musuh. Ibu Ambar memutar sebuah knop bertuliskan master volume ke level yang cukup tinggi, lalu jarinya menekan tombol pemutar rekaman digital. Di lantai atas, keheningan mencekam yang sempat terjadi akibat lampu berkedip dan suhu ruangan yang turun drastis tiba-tiba pecah. Suara Hikam terdengar menggema memenuhi seluruh ruangan, keras dan jernih seolah-olah berasal dari langit-langit rumah itu sendiri. Itu adalah rekaman suara Hikam beberapa menit yang lalu, saat ia dengan sombong menjelaskan rencana pembunuhan Talita kepada Elisa. Kalimat demi kalimat terdengar berulang-ulang, memantul dari dinding ke dinding. Kata-kata keji tentang rencana membuat seolah ada kebocoran gas, dan bagaimana mereka akan menyingkirkan mayat Talita dan Ibu Ambar terdengar begitu mengerikan saat diputar ulang dengan volume maksimal. Wajah Hikam di layar monitor tampak pucat pasi, matanya liar mencari sumber suara. Ia berteriak menyuruh siapapun yang bermain-main dengannya untuk keluar, namun suaranya tenggelam oleh gema suaranya sendiri yang terus berulang seperti mantra kutukan. Pak Burhan, notaris yang sedari tadi sudah gelisah, akhirnya tidak kuat lagi menahan rasa takutnya. Pria tua itu melompat dari kursi sofa, menyambar tas kerjanya dengan tangan gemetar, hingga beberapa berkas penting berhamburan ke lantai. Ia berteriak histeris bahwa ia tidak mau terlibat dalam urusan klinik atau jebakan seperti ini. Bagi Pak Burhan, uang suap yang dijanjikan Hikam tidak sebanding dengan teror psikologis yang ia rasakan saat ini. Ia berlari kencang menuju pintu depan, menabrak meja kopi hingga gelas-gelas kaca jatuh dan pecah berkeping-keping.
Hikam berusaha mengejarnya, mencoba menahan notaris itu agar tidak pergi, karena ia membutuhkan tanda tangan palsu malam ini juga. Namun, Pak Burhan meronta dengan tenaga orang yang ketakutan setengah mati, mendorong tubuh Hikam hingga terhuyung, lalu menghambur keluar rumah dan memacu mobilnya pergi meninggalkan pekarangan dengan ban berdecit. Kini tinggal tersisa Hikam dan Elisa di ruang tamu yang dingin dan bising itu. Elisa menutup telinganya dengan kedua tangan, menjerit menyuruh Hikam mematikan suara itu. Wanita itu mulai menangis ketakutan, menuduh Hikam telah membohonginya. Elisa berteriak bahwa rumah ini berhantu dan arwah Talita pasti sedang menuntut balas. Tuduhan itu membuat emosi Hikam meledak. Ia menampar pipi Elisa agar wanita itu diam, lalu dengan napas memburu ia menyambar sebuah linggis besi yang tadi ia gunakan untuk mencongkel lemari pajangan. Mata Hikam menyala dengan kemarahan dan kegilaan. Ia yakin ini bukan hantu. Ia yakin Talita dan Ibu Ambar pasti belum mati dan sedang mengerjainya dari suatu tempat. Logika jahatnya mengatakan bahwa ia harus menyelesaikan pekerjaan ini dengan tangannya sendiri. Ia harus memastikan kedua wanita itu benar-benar tidak bernapas lagi. Dengan langkah lebar dan kasar, Hikam berjalan menuju pintu yang mengarah ke tangga ruang bawah tanah. Talita di ruang kendali, meremas tangan ibunya saat melihat suaminya mendekati lokasi penyekapan mereka tadi. Jantung Talita berdegup kencang. Meskipun ia tahu mereka aman di balik dinding rahasia, rasa trauma saat diseret ke sana masih membekas kuat. Ibu Ambar menepuk punggung tangan Talita pelan, memberi isyarat untuk tetap tenang dan menyaksikan pertunjukan utama. Di layar monitor khusus yang menyorot lorong bawah tanah, mereka melihat Hikam menuruni tangga dengan tergesa-gesa, linggis tergenggam erat di tangan kanannya siap untuk menghantam apa saja. Hikam sampai di depan pintu besi ruang bawah tanah. Ia merogoh saku celananya dengan kasar, mengeluarkan kunci gembok dengan tangan gemetar karena amarah. Ia bersiap untuk menghajar siapapun yang ada di dalam sana, karena telah berani mempermainkannya. Dengan gerakan kasar, ia memutar kunci dan menendang pintu besi itu hingga terbuka lebar, menghantam dinding dengan suara dentuman keras. Hikam mengangkat linggisnya tinggi-tinggi, siap menyerang. Namun, seketika itu juga tubuhnya mematung. Matanya melotot nyaris keluar dari kelopaknya. Mulutnya ternganga lebar, namun tidak ada suara yang keluar. Linggis di tangannya perlahan turun seiring dengan runtuhnya keberaniannya. Ruangan itu kosong. Kosong melompong. Tidak ada Talita. Tidak ada Ibu Ambar. Tidak ada jejak siapapun. Hanya lantai semen yang dingin dan dinding batu bata yang kusam dan lembab. Tali tambang yang tadi ia siapkan untuk mengikat mereka masih tergeletak di sudut, tidak tersentuh. Botol air minum yang sempat jatuh juga masih di sana. Tapi manusia-manusianya lenyap tanpa bekas. Hikam melangkah masuk dengan ragu, memutar-mutar badannya, memeriksa setiap sudut yang gelap. Ia meraba dinding, memukul-mukul tumpukan kardus bekas, bahkan melihat ke langit-langit, mencari celah ventilasi yang mungkin bisa digunakan untuk kabur. Tapi nihil. Ruangan itu tertutup rapat tanpa jendela. Pintu besi adalah satu-satunya akses keluar masuk, dan kuncinya selalu ada di sakunya. Logika Hikam mulai retak. Bagaimana mungkin dua orang wanita, satu di antaranya sudah tua renta, bisa menghilang dari ruangan tertutup rapat dalam waktu sekejap? Di ruang rahasia, Talita melihat kebingungan yang nyata di wajah suaminya. Ia melihat Hikam mundur perlahan dari ruangan itu dengan wajah yang menggambarkan ketakutan murni. Untuk pertama kalinya malam itu, Hikam tidak terlihat seperti predator, melainkan seperti mangsa yang sadar bahwa ia sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Ibu Ambar mematikan rekaman suara yang menggema tadi, membuat suasana rumah tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Kesunyian yang mendadak itu justru semakin mencekam bagi Hikam. Ia berlari menaiki tangga kembali ke atas, napasnya memburu seperti orang yang dikejar setan, meninggalkan ruang bawah tanah yang kini kembali gelap gulita, menyimpan rahasia di balik dindingnya yang tak tersentuh. Hikam kembali ke ruang tamu dengan wajah pucat pasi, seolah darah telah terkuras habis dari tubuhnya. Ia melempar linggisnya ke lantai marmer, hingga menimbulkan bunyi dentingan nyaring yang mengejutkan Elisa. Wanita itu masih meringkuk di sofa, wajahnya sembab karena air mata. Saat melihat Hikam kembali sendirian tanpa membawa siapa-siapa, Elisa semakin histeris. Ia bertanya dengan suara gemetar di mana mayat mereka, atau apakah mereka benar-benar hantu. Hikam tidak menjawab. Ia hanya mondar-mandir di tengah ruangan, menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Pikirannya berkecamuk antara logika dan mistis. Ia bergumam sendiri, mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Mustahil manusia bisa menembus tembok. Namun fakta bahwa ruangan itu kosong terus menghantuinya. Ia mulai menendang perabotan di sekitarnya, melampiaskan kekalutan pikirannya pada kursi dan meja mahal yang ada di sana. Di ruang kendali,
Ibu Ambar mengamati perilaku menantunya dengan tatapan analitis. Ia berkata kepada Talita bahwa Hikam sekarang berada di titik paling berbahaya sekaligus paling lemah. Akal sehatnya mulai hilang, digantikan oleh paranoia. Ini adalah saat yang tepat untuk memancingnya lebih jauh. Ibu Ambar menunjuk ke sebuah lorong kecil di peta digital rumah yang terpampang di salah satu layar. Lorong itu adalah jalur servis sempit yang menghubungkan ruang rahasia tempat mereka berada dengan kamar tidur utama di lantai 2. Jalur itu tersembunyi di balik dinding lemari pakaian walk-in closet milik Talita. Ibu Ambar mengatakan bahwa mereka perlu mengambil ponsel pintar Talita dan beberapa perhiasan emas yang disimpan di laci kamar sebagai bukti tambahan dan alat komunikasi cadangan, karena ponsel di ruang kendali hanya bisa digunakan untuk panggilan darurat satelit. Selain itu, mereka perlu memancing Hikam agar semakin yakin bahwa ada orang lain di rumah itu. Talita, yang kini sudah memiliki keberanian baru, menyanggupi tugas itu. Ia tahu seluk-beluk kamarnya sendiri lebih baik dari siapapun. Dengan berbekal senter kecil dan panduan ibunya melalui AirPH nirkabel, Talita masuk ke dalam lorong sempit di belakang ruang kendali. Lorong itu gelap dan berdebu, hanya cukup untuk satu orang berjalan menyamping. Dindingnya terbuat dari beton kasar yang dingin. Talita melangkah perlahan, menaiki tangga besi spiral yang sempit menuju lantai 2. Jantungnya berdegup kencang, setiap langkah terasa berat namun penuh determinasi. Ia merasa seperti mata-mata dalam misinya sendiri. Sesampainya di ujung tangga, Talita menemukan panel kayu yang menjadi pintu akses rahasia. Ia mengintip melalui celah kecil. Kamar tidurnya gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari jendela. Pintu kamar tertutup rapat. Talita menekan tuas rahasia, dan dinding bagian belakang lemari pakaiannya bergeser tanpa suara. Ia menyelinap masuk ke dalam kamar, aroma parfum Hikam yang tertinggal di bantal membuat perutnya mual, namun ia menepis perasaan itu. Dengan gerakan cepat dan efisien, ia membuka laci nakas, mengambil ponselnya yang disita Hikam tadi siang, serta kotak perhiasan berisi kalung berlian pemberian ibunya. Saat ia hendak kembali ke lemari, terdengar suara langkah kaki berat menaiki tangga utama rumah menuju lantai 2. Itu Hikam. Pria itu sedang menuju kamar tidur utama, mungkin untuk mencari dokumen tanah, atau sekadar memeriksa apakah Talita bersembunyi di sana. Talita membeku sejenak. Jika ia tertangkap sekarang, semua rencana ini akan hancur lebur. Suara Ibu Ambar terdengar tenang namun mendesak di telinganya, menyuruhnya segera masuk kembali ke lorong rahasia. Namun, kotak perhiasan di tangan Talita tersenggol vas bunga kecil di atas meja rias. Vas itu jatuh. Meski Talita berhasil menangkapnya sebelum menyentuh lantai, bunyi benturan kecil tetap terdengar. Di luar pintu, langkah kaki Hikam terhenti. Pria itu mendengar sesuatu. Gagang pintu kamar mulai bergerak turun. Dengan adrenalin yang memuncak, Talita melompat masuk ke dalam lemari pakaian, menekan tombol penutup dinding rahasia tepat saat pintu kamar tidur terbuka lebar. Hikam menyalakan lampu kamar dengan kasar. Ia berdiri di ambang pintu, matanya menyapu seluruh ruangan dengan curiga. Ia berjalan perlahan masuk, memeriksa kolong tempat tidur, membuka pintu kamar mandi, dan akhirnya berjalan menuju lemari pakaian. Jantung Talita serasa berhenti berdetak. Ia berdiri di balik dinding tipis di dalam lemari, hanya berjarak beberapa sentimeter dari suaminya. Hikam membuka pintu lemari pakaian, menyingkirkan baju-baju gantung dengan kasar. Tidak ada siapa-siapa. Dinding belakang lemari terlihat solid seperti kayu biasa. Hikam memukul dinding itu sekali karena kesal, tidak menyadari bahwa istrinya berdiri tepat di baliknya dengan menahan napas. Hikam mendengus marah, lalu keluar dari kamar membanting pintu. Talita menghembuskan napas lega yang panjang, kakinya terasa lemas. Ia segera kembali menuruni tangga spiral menuju ruang kendali. Sesampainya di bawah, ia disambut senyuman bangga Ibu Ambar. Misi berhasil. Namun, permainan belum berakhir. Hikam yang tidak menemukan siapapun di kamar tidur kini, kembali ke lantai bawah dengan kemarahan yang memuncak. Ia mulai menghancurkan dinding ruang tengah dengan linggisnya. Ia berteriak-teriak tidak jelas, menuduh dinding rumah ini menyembunyikan sesuatu. Ia memukul tembok di dekat perapian, hingga plester semennya rontok. Pukulannya semakin brutal, seolah ia ingin merobohkan rumah itu batu demi batu. Tindakan destruktif Hikam ini memicu sensor getaran yang tertanam di struktur rumah. Di ruang kendali, lampu indikator berwarna merah mulai berkedip cepat. Sistem keamanan rumah mendeteksi adanya upaya perusakan struktur yang membahayakan integritas bangunan. Ibu Ambar melihat layar dengan tatapan dingin. Ia berkata bahwa Hikam telah memilih nasibnya sendiri. Sistem pertahanan otomatis atau lockdown protocol telah aktif karena pemicu getaran ekstrim tersebut. Tiba-tiba, terdengar suara sirine rendah yang berdengung di seluruh rumah.
Di lantai atas, Hikam berhenti memukul dinding, bingung dengan suara itu. Sebelum ia sempat bereaksi, terdengar suara dentuman logam yang serentak dari segala penjuru. Tirai-tirai besi rolling door yang tersembunyi di balik kosen jendela dan pintu meluncur turun dengan kecepatan tinggi. Brak, brak, brak. Dalam hitungan detik, seluruh akses keluar masuk rumah tertutup oleh jeruji besi tebal yang tidak mungkin ditembus oleh linggis sekalipun. Pintu utama, pintu belakang, jendela ruang tamu, hingga jendela kamar mandi, semuanya terkunci total. Rumah mewah itu kini berubah menjadi penjara besi yang kokoh. Hikam berlari menuju pintu depan, mencoba mengangkat teralis besi itu dengan tangan kosong, namun percuma. Besi itu terlalu berat dan terkunci secara mekanis. Ia lari ke jendela, memukul kaca hingga pecah, namun di baliknya tetap ada jeruji baja yang menghalanginya keluar. Ia terperangkap. Elisa menjerit histeris melihat keadaan itu, merasa seperti tikus yang masuk perangkap. Hikam berbalik menatap sekeliling rumahnya yang kini terasa semakin sempit dan mencekam. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi tuan rumah di sini. Ia adalah tawanan. Dan dari pengeras suara yang kembali menyala, terdengar suara tawa pelan Ibu Ambar, tawa yang membuat darah Hikam membeku, menandakan bahwa sang pemburu kini benar-benar telah menjadi buruan di dalam labirin ciptaannya sendiri. Suasana di dalam rumah mewah itu, kini berubah menjadi seperti di dalam perut kapal selam yang sedang tenggelam. Teralis besi yang menutup seluruh akses keluar masuk membuat udara terasa semakin padat dan mencekam. Cahaya lampu yang masih berkedip-kedip, tidak beraturan menambah kesan horor, yang membuat kewarasan Elisa runtuh sepenuhnya. Wanita itu meringkuk di sudut ruangan, di bawah sebuah lukisan abstrak besar, sambil memeluk lututnya erat-erat. Ia menangis histeris, meracau tentang dosa-dosa masa lalunya, seolah sedang melakukan pengakuan dosa menjelang ajal. Ia menyalahkan Hikam atas semua ide gila ini. Elisa berteriak bahwa ia seharusnya tidak pernah mendengarkan bujuk rayu Hikam untuk merebut rumah ini. Ia hanya ingin uang, bukan terkurung dalam peti besi raksasa bersama orang gila. Hikam yang mendengar racauan Elisa menjadi semakin berang. Pria itu berdiri di tengah ruangan dengan napas memburu, matanya merah menyala menatap sekeliling. Linggis di tangannya masih ia genggam erat, seolah itu adalah satu-satunya teman yang bisa ia percaya saat ini. Ia berjalan mendekati Elisa, membentak wanita itu agar diam. Hikam mengatakan bahwa tangisan Elisa tidak akan membuat pintu besi itu terbuka. Namun Elisa justru semakin menjadi-jadi. Ia menuding wajah Hikam, menyebutnya sebagai pembunuh gagal dan penipu ulung. Elisa berteriak bahwa ia tahu Hikamlah yang memotong kabel rem mobil Talita bulan lalu, sebuah insiden yang waktu itu dianggap sebagai kelalaian bengkel semata. Elisa mengaku ia diam saja waktu itu karena cinta butanya, tapi sekarang ia sadar bahwa ia mencintai monster. Di ruang kendali bawah tanah, Talita tersentak mendengar pengakuan itu. Tangannya menutup mulut, matanya terbelalak menatap layar monitor. Jadi kecelakaan kecil yang ia alami di jalan tol sebulan lalu bukanlah kebetulan. Suaminya sendiri yang mencoba membunuhnya. Rasa sakit hati yang mendalam menghujam dada Talita, namun rasa itu segera tergantikan oleh kemarahan yang membara. Ibu Ambar, yang melihat reaksi putrinya, langsung mengambil tindakan. Ia menarik mikrofon ke dekat bibirnya, menekan tombol override agar suaranya terdengar dominan di seluruh penjuru rumah. Kali ini, ia tidak memutar rekaman. Ia berbicara langsung. Suara Ibu Ambar menggema berat dan penuh wibawa melalui sistem pengeras suara yang tertanam di langit-langit katedral ruang tamu. Ia memanggil nama Hikam dengan nada datar yang menusuk tulang. Hikam tersentak, ia berputar liar mencari sumber suara itu. Ia berteriak menantang, bertanya di mana Ibu Ambar bersembunyi. Ibu Ambar menjawab dengan tenang bahwa ia ada di mana-mana, ia adalah rumah ini. Ibu Ambar memprovokasi Hikam, memintanya untuk jujur di saat-saat terakhirnya. Ia bertanya apa sebenarnya tujuan Hikam menikahi Talita, apakah hanya demi harta yang ia bayangkan ada di balik dinding-dinding ini. Hikam yang sudah kehilangan akal sehatnya karena rasa takut dan frustrasi akhirnya meledak. Ia tertawa terbahak-bahak, tawa yang terdengar sumbang dan mengerikan. Ia menengadah ke langit-langit, berteriak lantang seolah sedang berpidato di hadapan penonton tak kasat mata. Ia mengakui semuanya. Dengan lantang ia berteriak bahwa ia memang tidak pernah mencintai Talita. Baginya, Talita hanyalah wanita bodoh dan membosankan yang menjadi tiket emas menuju kekayaan. Ia mengaku menikahi Talita hanya untuk mendekati Ibu Ambar dan menguasai aset tanah yang nilainya miliaran rupiah itu. Hikam juga mengakui dengan bangga bahwa dialah yang merencanakan segalanya, mulai dari teror mental hingga rencana pembunuhan malam ini. Ia merasa tidak ada gunanya lagi berbohong karena ia yakin tidak ada polisi di sana, hanya ada hantu dan tembok bisu. Talita di ruang bawah tanah,
merekam semua pengakuan itu dengan sistem digital canggih milik ayahnya. Air matanya sudah kering. Kini yang tersisa hanyalah tekad untuk melihat suaminya hancur. Namun, situasi di lantai atas berubah menjadi sangat berbahaya. Setelah puas berteriak, Hikam berjalan menuju gudang kecil di bawah tangga, tempat penyimpanan peralatan kebun. Ia keluar membawa sebuah jerigen merah berisi bensin cadangan untuk mesin pemotong rumput. Wajahnya menyeringai gila. Ia berkata jika ia tidak bisa memiliki rumah ini, maka tidak ada seorang pun yang boleh memilikinya. Ia akan membakar rumah ini sampai rata dengan tanah, dan ia tidak peduli jika ia harus mati terbakar di dalamnya bersama hantu-hantu yang mengganggunya. Elisa menjerit ketakutan, mencoba lari menjauh, tapi Hikam dengan cepat mulai menyiramkan bensin itu ke sofa, karpet tebal, dan tirai-tirai mahal yang menjuntai. Bau bensin yang menyengat langsung memenuhi ruangan yang tertutup rapat itu, menciptakan atmosfer yang sangat mudah meledak. Bau bensin yang tajam itu seakan bisa tercium hingga ke dalam ruang kendali melalui imajinasi Talita yang ketakutan. Di layar monitor, ia melihat Hikam mengeluarkan korek api gas dari sakunya. Talita panik, ia mencengkeram lengan ibunya. Ia berteriak bahwa Hikam benar-benar gila dan akan membunuh mereka semua. Jika api tersulut di ruangan tertutup seperti itu, ledakannya akan dahsyat, dan panasnya bisa merambat hingga ke ruang bawah tanah, atau setidaknya menghancurkan rumah warisan ayah Talita yang sangat berharga. Talita memohon pada ibunya untuk melakukan sesuatu, untuk membuka pintu atau memanggil pemadam kebakaran sekarang juga. Namun, Ibu Ambar tetap duduk tenang di kursinya, meskipun raut wajahnya menunjukkan konsentrasi tingkat tinggi. Ia tidak terlihat panik sedikitpun. Tangan keriputnya bergerak menuju sebuah panel kaca khusus yang terletak terpisah dari tombol-tombol lain. Di balik kaca itu terdapat sebuah tuas besar berwarna merah menyala dengan tulisan peringatan bahaya, Halon Purge System. Ibu Ambar menjelaskan dengan cepat pada Talita, bahwa ayahnya sudah memprediksi skenario terburuk ini. Ayahnya tahu bahwa musuh-musuhnya mungkin akan mencoba membakar rumah untuk menghilangkan jejak. Karena itu, ia memasang sistem pemadam api kelas militer yang menggunakan gas halon, sebuah gas yang mampu mematikan api secara kimiawi dalam hitungan detik tanpa merusak peralatan elektronik atau dokumen kertas. Namun sangat berbahaya jika dihirup manusia dalam waktu lama karena menggantikan oksigen di udara. Di layar monitor, Hikam menyalakan korek apinya. Api kecil menari di ujung pemantik. Elisa berteriak memohon ampun, tapi Hikam sudah tidak peduli. Ia melempar korek api itu ke atas sofa yang sudah basah oleh bensin. Wush! Api langsung menyambar dengan ganas. Lidah api berwarna oranye dan biru melahap kain sofa dan merambat cepat ke karpet. Asap hitam pekat mulai membumbung tinggi, memenuhi ruangan dalam sekejap mata. Suhu ruangan melonjak drastis. Hikam tertawa melihat api itu, sebuah tawa kemenangan yang sakit jiwa. Tepat pada detik itu, Ibu Ambar memecahkan kaca pelindung dengan siku-sikunya dan menarik tuas merah itu ke bawah dengan kuat. Terdengar suara desis keras yang sangat nyaring dari langit-langit ruang tamu, seperti suara ribuan ular yang mendesis bersamaan. Set. Dari puluhan nozzle tersembunyi di plafon, gas putih tebal menyembur keluar dengan tekanan tinggi. Gas itu berat dan dingin, langsung turun menyelimuti ruangan, menekan asap dan api. Efeknya instan dan ajaib. Lidah api yang tadi berkobar ganas tiba-tiba mengecil, tercekik, dan padam total dalam waktu kurang dari 10 detik, seolah ada tangan raksasa yang mematikan lilin. Ruangan yang tadi terang oleh api kini kembali remang-remang, dipenuhi kabut gas halon berwarna putih susu. Namun, drama belum berakhir. Gas itu menyedot oksigen di ruangan tersebut secara drastis. Hikam yang sedang tertawa tiba-tiba terbatuk hebat. Ia memegangi lehernya, matanya melotot mencari udara. Ia mencoba menarik napas, tapi paru-parunya tidak mendapatkan oksigen yang dibutuhkan. Elisa sudah lebih dulu ambruk ke lantai, pingsan karena hipoksia atau kekurangan oksigen. Hikam terhuyung-huyung, ia mencoba berjalan menuju pintu depan, tapi kakinya terasa seperti jeli. Pandangannya mulai kabur, menggelap di tepiannya. Ia jatuh berlutut, tangannya menggapai-gapai udara kosong. Dalam kesadaran terakhirnya yang memudar, ia melihat ke arah kamera CCTV di sudut ruangan. Ia merasa seolah mata Ibu Ambar sedang menatapnya dari sana. Tubuh Hikam akhirnya menyerah. Ia jatuh telungkup di lantai marmer yang basah oleh sisa bensin dan gas, tidak sadarkan diri di samping linggis kesayangannya. Melihat musuh-musuhnya sudah lumpuh total, Ibu Ambar segera melakukan prosedur pembersihan udara. Ia menekan tombol ventilasi darurat. Kipas exhaust besar di atap rumah mulai berputar, menyedot gas halon keluar dan memasukkan udara segar dari luar. Bersamaan dengan itu, Talita melihat lampu biru berkedip-kedip di layar monitor CCTV bagian luar pagar.
3 mobil polisi dan 1 mobil ambulans baru saja tiba di depan gerbang. Sirine mereka memecah keheningan malam. Rupanya sinyal SOS yang dikirimkan sistem otomatis rumah saat mode lockdown aktif telah diterima oleh kepolisian pusat. Ibu Ambar berdiri, merapikan bajunya. Ia menoleh pada Talita dan berkata bahwa pertunjukan sudah selesai, sekarang waktunya untuk babak penutup. Mereka harus berakting. Ibu Ambar menekan tombol untuk membuka kunci pintu gerbang depan dan pintu utama rumah, membiarkan polisi masuk. Kemudian, ia mengajak Talita menuju sebuah pintu rahasia lain di belakang ruang kendali. Pintu itu menuju ke sebuah terowongan drainase kering yang berujung di gazebo taman belakang. Rencana mereka adalah keluar dari sana, lalu berlari menuju polisi seolah-olah mereka baru saja berhasil meloloskan diri dari penyekapan di ruang bawah tanah melalui jendela belakang. Sementara Hikam dan Elisa ditemukan pingsan di ruang tamu yang penuh bukti kejahatan. Talita mengangguk mantap. Ia mengikuti ibunya menyusuri lorong sempit itu. Saat mereka keluar di udara malam yang segar di taman belakang, Talita menghirup napas dalam-dalam. Udara kebebasan terasa begitu manis. Ia melihat ibunya mengacak-acak sedikit rambutnya dan merobek sedikit ujung bajunya agar terlihat lebih meyakinkan sebagai korban yang traumatis. Talita melakukan hal yang sama. Mereka berdua berjalan terseok-seok menuju halaman depan tempat polisi mulai berdatangan dengan senjata lengkap, siap memainkan peran terakhir mereka untuk memastikan Hikam membusuk di penjara seumur hidupnya. Cahaya lampu rotator merah dan biru yang berputar liar, membelah kepekatan malam di kawasan perumahan elit itu. Suara sirine yang meraung-raung susul-menyusul memecahkan keheningan, membuat tetangga-tetangga yang penasaran mulai bermunculan di balik pagar rumah mereka, berbisik-bisik menebak tragedi apa yang sedang menimpa rumah keluarga Ibu Ambar. Di halaman depan yang kini terang benderang oleh sorot lampu mobil patroli, drama penyelamatan yang telah diskenariokan dengan sempurna oleh Ibu Ambar sedang mencapai puncaknya. Talita dan ibunya muncul dari arah samping rumah. Tepatnya dari balik rimbunan tanaman bougainville yang menutupi pintu keluar lorong drainase rahasia. Penampilan mereka sangat meyakinkan sebagai korban yang baru saja lolos dari maut. Wajah Talita sengaja dibiarkan kotor oleh debu tanah, jilbabnya sedikit miring dan kusut, sementara napasnya tersengal-sengal seolah ia baru saja berlari maraton menghindari kejaran pembunuh. Ibu Ambar, dengan kemampuan akting yang luar biasa, berjalan tertatih-tatih sambil memegangi dadanya. Wajahnya menyiratkan kelelahan dan ketakutan yang mendalam selayaknya seorang lansia yang mengalami trauma berat. Pasukan polisi bersenjata lengkap yang melihat kemunculan dua wanita itu segera berlari menghampiri. Seorang polisi wanita dengan sigap memapah Ibu Ambar, menanyakan keadaannya dengan nada panik. Talita langsung menjatuhkan dirinya ke pelukan petugas itu, menangis histeris dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh saksi mata lain. Di sela-sela tangisannya, ia meracau tentang suaminya yang mengamuk, tentang ancaman pembunuhan, dan tentang api yang hendak membakar mereka semua. Talita menunjuk-nunjuk ke arah pintu depan rumah yang terbuka, memohon agar polisi segera menangkap Hikam sebelum pria itu melukai orang lain atau menghancurkan rumah peninggalan ayahnya. Petugas kepolisian yang mendengar kesaksian awal yang begitu emosional itu tidak membuang waktu. Komandan Regu segera memberi isyarat tangan kepada tim taktis untuk menyerbu masuk ke dalam rumah. Dengan gerakan terkoordinasi, mereka merangsek masuk melalui pintu depan dengan senjata teracung, siap menghadapi pelaku yang dilaporkan berbahaya dan bersenjata tajam. Di dalam ruang tamu yang megah namun kini berantakan, pemandangan yang menyambut para polisi sungguh memberatkan bagi Hikam. Kabut putih sisa gas halon masih menggantung tipis di udara setinggi lutut, menciptakan suasana surrealis seperti di medan perang. Bau bensin yang sangat menyengat langsung menusuk hidung siapapun yang melangkah masuk, menjadi bukti tak terbantahkan adanya niat pembakaran. Hikam ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di lantai marmer yang dingin. Posisinya telungkup di dekat sofa kulit yang sebagian permukaannya hangus terbakar. Di dekat tangan kanannya, tergeletak sebuah linggis besi berat yang ujungnya tergores ke tembok, seolah baru saja digunakan untuk menghantam sesuatu yang keras. Sebuah jerigen bensin berwarna merah tergeletak kosong di sisi lain, tutupnya terbuka, menjadi saksi bisu kegilaan yang baru saja terjadi. Tak jauh dari sana, Elisa juga ditemukan pingsan, tubuhnya meringkuk di sudut ruangan dekat lemari hias yang kacanya pecah berantakan. Petugas medis yang datang menyusul tim taktis segera memeriksa denyut nadi Hikam dan Elisa. Keduanya masih hidup, hanya pingsan akibat kekurangan oksigen sementara yang disebabkan oleh sistem pemadam otomatis. Dengan cekatan, para medis memasangkan masker oksigen ke wajah mereka. Saat oksigen murni mulai mengalir ke paru-parunya, Hikam tersentak bangun. Ia terbatuk-batuk hebat, matanya terbuka lebar dengan pandangan nanar yang penuh kebingungan. Hal pertama yang ia rasakan adalah rasa sakit yang tajam di pergelangan tangannya. Ia mencoba menggerakkan tangannya ke depan untuk melepas masker oksigen, namun tertahan. Tangannya terkunci kuat di belakang punggung.
Suara klik logam yang dingin menyadarkannya bahwa ia telah diborgol. Dua orang polisi bertubuh kekar memegang bahunya, menekannya agar tetap tiarap di lantai. Kesadaran Hikam perlahan pulih sepenuhnya, dan memori terakhir sebelum ia pingsan kembali menghantamnya. Ia ingat api, ia ingat tawa kemenangannya, lalu ia ingat desis ular dari langit-langit dan kegelapan yang mencekik. Hikam mendongak, melihat sekeliling ruangan yang kini dipenuhi seragam polisi. Ia melihat jerigen bensin, melihat linggisnya yang disita petugas sebagai barang bukti. Namun, otaknya yang sudah terlanjur rusak oleh paranoia menolak menerima kenyataan. Ia mulai meronta, berteriak-teriak memanggil nama Talita dan Ibu Ambar dengan nada penuh kebencian. Ia berteriak kepada polisi bahwa mereka harus memeriksa ruang bawah tanah. Hikam bersikeras bahwa ia telah mengurung istri dan mertuanya di sana, dan bahwa mereka pasti masih di sana, atau mungkin mereka adalah hantu yang bisa menembus tembok. Racauannya tentang dinding yang memakan manusia, dan hantu yang mematikan lampu, terdengar sangat tidak masuk akal di telinga para petugas, membuat mereka semakin yakin bahwa pria ini sedang berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang atau mengalami gangguan jiwa berat. Di luar rumah, Talita dan Ibu Ambar sedang duduk di bumper belakang mobil ambulans, diselimuti handuk tebal oleh petugas medis. Seorang detektif muda mendekati mereka untuk meminta keterangan awal. Talita, dengan air mata yang masih mengalir namun tatapan yang tajam, menyerahkan sebuah benda kepada detektif itu. Itu adalah laptop kerjanya yang ia bawa keluar dari ruang rahasia. Talita mengatakan bahwa secara tidak sengaja laptop itu merekam kejadian di ruang tamu, karena ia lupa mematikan fitur perekam suara saat sedang bekerja tadi sore. Detektif itu memutar rekaman tersebut di hadapan Talita dan beberapa petugas lain. Suara Hikam terdengar jelas dan jernih, memecah keheningan malam. Setiap kata yang diucapkan Hikam terekam dengan sempurna. Pengakuannya tentang rencana pembunuhan berencana, pengakuannya tentang tidak pernah mencintai Talita, dan teriakannya yang penuh kegilaan saat hendak membakar rumah. Aku akan membakar rumah ini sampai rata dengan tanah. Suara itu menggema dari pengeras suara laptop, menjadi vonis yang tak terbantahkan. Wajah detektif itu mengeras. Bukti ini sudah lebih dari cukup untuk menjerat Hikam dengan pasal berlapis, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, percobaan pembunuhan berencana, hingga pembakaran properti dengan sengaja. Saat Hikam digelandang keluar rumah oleh dua petugas, ia melewati kerumunan tetangga yang menatapnya dengan pandangan jijik dan takut. Kilatan lampu kamera wartawan kriminal yang datang mendengar siaran radio polisi mulai menyambar-nyambar wajahnya, mengabadikan momen kejatuhan seorang suami yang serakah. Tepat sebelum dimasukkan ke dalam mobil patroli, langkah Hikam terhenti. Ia melihat ke arah ambulans. Di sana, Ibu Ambar duduk dengan tenang, selimut menutupi bahunya. Tidak ada lagi jejak wanita tua yang lemah dan sakit-sakitan. Postur tubuhnya tegak, dagunya terangkat dengan wibawa seorang ratu yang baru saja memenangkan perang dan memenggal kepala musuhnya. Mata Ibu Ambar bertemu dengan mata Hikam. Tatapan itu dingin, menusuk, dan penuh dengan kepuasan yang mengerikan. Perlahan, tangan kanan Ibu Ambar keluar dari balik selimut. Di tangannya, ia memegang sebuah batu bata merah. Itu adalah batu bata dumi yang menjadi kunci mekanisme pintu rahasia di ruang bawah tanah. Hikam mengenali bentuk dan warna batu bata itu, karena ia sempat melihat sekilas saat dinding bergeser dalam delusinya, atau setidaknya itulah yang ia pikirkan. Ibu Ambar tersenyum tipis, sangat tipis, lalu meremas batu bata itu dengan santai sebelum meletakkannya kembali di pangkuannya. Pesan itu tersampaikan dengan sangat jelas tanpa perlu satu kata pun terucap. Kau kalah telak, nak. Rumah ini, dinding ini, semuanya adalah milikku. Melihat senyuman dan batu bata itu, sisa kewarasan Hikam runtuh seketika. Ia menjerit histeris, meronta sekuat tenaga hingga hampir menjatuhkan petugas yang memeganginya. Ia berteriak menunjuk-nunjuk Ibu Ambar, menuduhnya sebagai penyihir, sebagai iblis yang mengendalikan batu bata. Ia berteriak bahwa dinding rumah itu hidup, bahwa mertuanya bisa berjalan menembus tembok. Dia memegang kuncinya. Dia iblis. Lepaskan aku. Dinding itu bernapas. Teriakannya yang semakin tidak terkendali membuat polisi terpaksa bertindak tegas. Mereka menekan kepala Hikam agar menunduk, mendorongnya masuk ke kursi belakang mobil patroli, dan membanting pintu hingga tertutup rapat. Dari balik kaca jendela mobil, Hikam masih terus berteriak dan memukul-mukul kaca. Matanya melotot liar menatap rumah yang berdiri kokoh di belakangnya. Rumah itu tampak gelap dan misterius, seolah sedang menertawakannya. Sementara itu, Elisa yang juga digiring ke mobil polisi terpisah hanya bisa menangis sesenggukan. Ia tidak melawan. Ia sudah hancur secara mental melihat bagaimana Hikam berubah menjadi monster, dan bagaimana rencana jahat mereka berbalik menyerang mereka sendiri. Elisa menunduk dalam-dalam saat melewati Talita,
tidak berani menatap wajah sahabat yang telah ia hianati. Talita hanya memandang Elisa dengan tatapan datar, tanpa rasa kasihan, namun juga tanpa dendam yang berapi-api. Baginya, Elisa hanyalah pion kecil yang bodoh dalam permainan catur ini, korban lain dari keserakahan yang mematikan. Talita memalingkan wajahnya, memilih untuk fokus pada ibunya yang kini sedang menyesap air mineral yang diberikan petugas. Malam panjang yang penuh teror itu akhirnya mencapai ujungnya. Langit di timur mulai menampakkan semburat jingga tipis, menandakan fajar akan segera menyingsing, membawa cahaya matahari yang akan menyinari kemenangan mereka dan mengusir kegelapan yang selama ini menyelimuti rumah warisan itu. 3 bulan telah berlalu sejak malam yang penuh dengan api dan tipu daya itu. Musim hujan yang lembab dan suram kini telah berganti menjadi musim kemarau yang cerah. Langit biru bersih membentang di atas kota, seolah turut merayakan kebebasan baru yang dirasakan oleh penghuni rumah di jalan utama itu. Rumah mewah yang dulunya terasa suram, angker, dan dipenuhi oleh aura ketakutan kini telah berubah wajah sepenuhnya. Talita memutuskan untuk melakukan renovasi besar-besaran segera setelah kasus hukum selesai. Ia ingin menghapus jejak Hikam dari setiap sudut rumah. Dinding-dinding ruang tamu yang sempat hangus dan berbau asap kini telah dicat ulang dengan warna krem gading yang hangat dan elegan. Tirai-tirai berat yang dulu dipilih Hikam untuk menutupi jendela telah diganti dengan tirai tipis berwarna putih, membiarkan sinar matahari pagi dan angin segar masuk dengan leluasa ke dalam rumah, mengusir lembab dan kenangan buruk yang pernah bersarang di sana. Talita berdiri di tengah ruang tamu yang baru, memandangi sebuah lukisan besar yang baru saja dipasang di dinding utama. Lukisan itu adalah potret kakeknya, Tuan Bratadikara, sang arsitek jenius. Dalam lukisan itu, sang kakek memegang gulungan kertas cetak biru sambil tersenyum misterius, seolah ia tahu bahwa cucunya baru saja berhasil memecahkan teka-teki terbesar yang ia tinggalkan. Talita tersenyum balik pada lukisan itu. Penampilan Talita pun kini telah berubah. Tidak ada lagi wanita muda yang terlihat ragu-ragu dan selalu menunduk patuh. Talita kini tampil dengan gaya busana muslimah modern yang cik dan profesional. Ia mengenakan blazer dengan potongan tegas dan jilbab bermotif geometris yang rapi. Aura kepemimpinan memancar kuat dari dirinya. Ia bukan lagi sekadar istri penurut. Ia adalah kepala keluarga Bratadikara yang baru, pemegang kendali atas aset dan warisan yang luar biasa besar. Berita tentang persidangan Hikam dan Elisa menjadi topik hangat yang menghiasi halaman utama surat kabar dan portal berita daring selama berminggu-minggu. Publik dibuat ternganga oleh fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Rekaman suara yang diputar sebagai barang bukti utama, membuat tidak ada celah bagi pengacara Hikam untuk membela kliennya. Ditambah lagi dengan kesaksian Pak Burhan, notaris pengecut yang tertangkap di bandara saat mencoba kabur ke luar negeri, semakin memperberat posisi Hikam. Pak Burhan bernyanyi nyaring demi mendapatkan keringanan hukuman, membeberkan semua rencana pemalsuan surat tanah dan skenario kematian palsu yang disusun Hikam. Namun, yang paling mengejutkan adalah kondisi mental Hikam. Di dalam sel tahanan sementara, Hikam terus-menerus berhalusinasi tentang dinding yang bergerak dan menyempit. Ia menolak tidur karena takut dinding sel akan menelannya. Psikiater forensik mendiagnosisnya menderita skizofrenia paranoid akut yang dipicu oleh syok berat dan obsesi patologis. Hakim akhirnya menjatuhkan vonis yang dianggap sangat adil oleh Talita. Hikam dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan berencana, namun karena kondisi jiwanya, ia tidak dikirim ke penjara umum, melainkan ke bangsal isolasi rumah sakit jiwa daerah dengan pengamanan maksimum untuk seumur hidupnya. Di sana, ia akan menghabiskan sisa hidupnya terkurung dalam ruangan empuk berwarna putih, selamanya dihantui oleh ketakutannya sendiri terhadap dinding. Elisa, yang memberikan kesaksian memberatkan untuk Hikam, tetap dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena persekongkolan jahat. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling puitis. Sore itu, suasana di teras belakang rumah terasa begitu damai. Talita duduk bersantai di kursi rotan bersama Ibu Ambar, menikmati teh hangat dan kue kering buatan sendiri. Taman belakang yang dulu tidak terawat kini, telah disulap menjadi taman bunga yang asri dengan gemericik air mancur kecil di sudutnya. Namun, perubahan terbesar terjadi pada akses menuju ruang bawah tanah. Talita dan Ibu Ambar sepakat untuk tidak menutup kembali dinding rahasia itu. Sebaliknya, mereka merombak total area tersebut. Dinding batu bata yang menjadi pintu masuk kini dibiarkan terbuka secara permanen, dipasangi bingkai kayu jati yang kokoh. Ruang kendali dan lorong di bawahnya telah direnovasi menjadi perpustakaan pribadi dan galeri arsip keluarga. Ruangan itu kini menjadi tempat favorit Talita untuk bekerja dan mempelajari sejarah keluarganya. Ia menghabiskan banyak waktu di sana, membaca jurnal-jurnal peninggalan ayahnya, mempelajari diagram sistem keamanan, dan memahami betapa jeniusnya darah yang mengalir di tubuhnya. Bu, Talita memulai pembicaraan, meletakkan cangkir teh porselennya di atas meja kaca.
Matanya menatap lurus ke arah jalan raya di depan rumah yang terlihat dari celah pagar tanaman. Aku sudah mengecek semua dokumen di buku merah itu berulang kali. Semua aset tanah, saham, dan deposito sudah berhasil kualihkan sepenuhnya ke namaku. Pengacara baru kita bilang posisi hukum kita sangat kuat, tidak ada yang bisa menggugat lagi. Tapi, ada satu hal yang masih mengganjal di pikiranku. Ibu Ambar menoleh, alisnya yang mulai memutih terangkat sedikit, namun senyum geli bermain di bibirnya. Ia tampak jauh lebih sehat dan segar dibandingkan 3 bulan lalu. Beban rahasia yang selama ini ia pikul sendirian telah terangkat, membuatnya merasa 10 tahun lebih muda. Apa itu, sayang? Apa ada kode sandi ayahmu yang belum bisa kau pecahkan? Talita mengangguk pelan. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari tas kerjanya. Di halaman terakhir buku merah, tepat di bagian sampul belakang bagian dalam, aku menemukan sebuah deretan angka koordinat dan sebuah diagram skematik kasar. Diagram itu menunjuk ke arah seberang jalan, tepatnya ke gedung bank swasta tua yang sudah lama tutup dan terbengkalai itu. Ayah menuliskan catatan kecil dengan tinta merah di bawahnya, jalur darurat B, Hasanah Besi. Apa maksudnya, Bu? Ibu Ambar tertawa kecil, suara tawanya renyah dan penuh arti. Ia meletakkan majalah yang sedang dibacanya, lalu mencondongkan tubuhnya ke arah Talita, seolah hendak membagikan rahasia negara. Kau tahu, Talita, ayahmu adalah orang yang paranoid namun visioner. Ia selalu punya rencana cadangan untuk rencana cadangannya. Lorong di rumah ini hanyalah sebagian kecil dari mahakaryanya. Ruang kendali di bawah sana didesain untuk bertahan hidup selama seminggu, tapi ayahmu memikirkan skenario terburuk. Bagaimana jika rumah ini dikepung musuh dan hancur total? Bagaimana kita bisa kabur jika jalanan diblokade? Wanita tua itu mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arah gedung bank tua berlantai 2 di seberang jalan yang cat dindingnya sudah mengelupas kusam. Gedung itu terlihat seperti bangunan mati yang menunggu waktu untuk dirobohkan. Gedung itu dulunya adalah salah satu kantor cabang bank swasta yang brankas utamanya, atau Hasanahnya didesain, dan dibangun oleh kakek dan ayahmu. Konstruksinya sangat kuat, tahan ledakan bom sekalipun. Dan ya, jawaban dari pertanyaanmu adalah, ada satu lorong bawah tanah lagi. Sebuah terowongan beton bertulang yang menghubungkan ruang genset di bawah perpustakaan kita ini, melintasi bagian bawah jalan raya, dan berujung langsung di dalam ruang Hasanah Bank itu. Mata Talita membelalak takjub, mulutnya sedikit terbuka. Jadi, kita punya akses rahasia masuk ke dalam bank itu, lewat bawah tanah? Bukan hanya punya akses. Ibu Ambar mengoreksi dengan nada bangga, matanya berbinar mengenang masa lalu suaminya. Kita memiliki gedungnya, Talita. Ayahmu membelinya secara diam-diam atas nama perusahaan cangkang 30 tahun yang lalu saat bank itu likuidasi. Gedung itu milik kita. Dan di dalam ruang Hasanah Bank yang tertutup rapat itu, ayahmu tidak menyimpan uang. Ia menyimpan sesuatu yang jauh lebih berharga. Di sana tersimpan cetak biru asli dari semua proyek sistem keamanan rahasia yang pernah dikerjakan keluarga Bratadikara untuk klien-klien elit di seluruh negeri, bahkan mungkin proyek pemerintah. Itu adalah warisan ilmu, data, dan koneksi yang nilainya jauh melampaui tumpukan emas batangan. Itu adalah kunci menuju kekuasaan yang sesungguhnya. Talita menatap gedung tua di seberang jalan itu dengan pandangan yang sama sekali baru. Gedung yang selama ini ia anggap sebagai rongsokan kota ternyata adalah benteng pertahanan terakhir dan gudang harta karun intelektual keluarganya. Ia merasakan desiran darah petualang ayahnya mengalir deras di nadinya. Ketakutan dan keraguan yang dulu selalu menghantuinya kini telah sirna, digantikan oleh rasa penasaran dan ambisi yang menyala-nyala. Ia menyadari bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Mengalahkan Hikam hanyalah ujian masuk. Ujian sesungguhnya adalah bagaimana ia mengelola warisan raksasa ini. Talita bangkit dari kursinya, merapikan letak jilbabnya, lalu mengulurkan tangan kepada ibunya. Senyum lebar yang penuh percaya diri terukir di wajahnya. Kalau begitu, Bu, kurasa kita tidak boleh membiarkan warisan itu berdebu lebih lama lagi. Bagaimana kalau kita jalan-jalan sore ini? Aku ingin melihat apa yang ada di ujung terowongan itu. Aku ingin melihat Hasanah Besi. Ibu Ambar menyambut uluran tangan putrinya dengan genggaman erat yang hangat. Ia berdiri dengan mantap, tanpa bantuan tongkat. Ide yang bagus, Nak. Ayo kita buka babak baru sejarah keluarga ini. Kunci masternya ada di kalung liontin yang kau pakai sekarang. Talita meraba liontin kalung yang selama ini ia kira hanya perhiasan biasa. Lalu tersenyum menyadari betapa banyaknya rahasia yang disembunyikan ibunya di tempat terbuka. Ibu dan anak itu berjalan bersisian masuk ke dalam rumah, menuju perpustakaan bawah tanah, siap untuk menelusuri lorong gelap menuju masa depan yang cerah. Kamera perlahan menjauh, memperlihatkan rumah yang kini berdiri megah dan damai,
menyimpan 1000 rahasia di dalam perut buminya, sementara matahari sore yang keemasan menyinari atapnya, seolah merestui kelahiran sang pemilik tahta baru. Kisah tentang ketakutan telah berakhir, berganti menjadi kisah tentang kekuatan dan warisan yang tak tergoyahkan, 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 yang tak tergoyahkan,